Nah, sebelum kita melanjut, karena Anda udah semester 2 ya sekarang, ini mah hanya sebatas advice ya untuk Anda yang sedang berkuliah dan kuliahnya masih semester 2. Jadi kemarin nanti kita akan banyak cerita ya di pertemuan offline. Nanti kita akan coba banyak cerita di pertemuan offline. Kemarin hari Sabtu kita ngapain dan apa yang mau kita sharing. Tapi di sini mumpung ya, Anda masih semester 2 ya, tidak banyak dosen yang akan menjelaskan ini. Dulu saya nggak pernah dikasih tahu sama dosen saya tentang hal ini. Ya, Anda coba fokus kepada apa yang mau Anda capai sebagai apa. Oke. Okay? Anda mau uh, ber bukan dikenal, Anda mau menjadi uh, spesialis di bidang IT apa. Nah, ini coba dicari lagi ya. Coba riset sendiri apa yang mau Anda capai. Gitu. Nah, penting untuk memulai dari sekarang. Gitu. Pertama, Anda riset Anda mau jadi spesialis apa. Kalau di masa depan, ya, tentunya IT sangat dibutuhkan. Web developer bagus, ya. Software engineer oke. Okay. Tapi bukan software engineer yang cuma bisa bikin kode front end sederhana, bukan ya. Engineer ya. Web developer ya. Atau Android developer. Nah, yang lebih keren lagi atau yang lebih menjanjikan lagi ke depannya, ya, Anda menjadi spesialisasi di bidang AI, cyber security, blockchain, atau satu lagi IoT. Nah, ini masa depan yang perlu Anda tentukan dari sekarang. Oke, Anda harus riset sendiri, cari ya, sumber-sumber belajar mulai dari sekarang, persiapkan karena dengan kemajuan teknologi yang luar biasa cepat, Anda nggak bisa lagi menunggu, harus dimulai dari sekarang. Oke. Kenapa harus dilakukan dari sekarang? Supaya nanti setelah di akhir semester, yang paling penting Anda sebagai mahasiswa adalah Anda tidak keribetan saat skripsi. Itu yang paling pertama ya. Nah, itu kan penting buat Anda skripsi. Oke. Anda tahu mau buat apa. Itu yang paling penting pertama. Nah, yang penting kedua adalah mungkin Anda mempelajari hal yang sedang Anda kaji, Anda dalami sendiri itu terasa seperti membosankan dan buat apa saya pelajari itu. Nah, itu adalah salah satu hal yang justru harus Anda syukuri pada saatnya nanti. Ya, pada saatnya nanti Anda akan bertemu waktu yang tepat, orang yang membutuhkan skill Anda. Kita akan banyak cerita nanti hari Sabtu ya. Nah, tapi saran saya adalah persiapkan dari sekarang. Saat dimana kesempatan itu nanti ada, disitulah nanti Anda siap atau tidak mengambil kesempatan itu. Kalau Anda tidak siap, jangan salahkan kampus, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan keluarga, dosen, ya atau apapun. Ya, salahkanlah diri Anda yang tidak persiapan. Ya, karena kesempatan itu datangnya tiba-tiba, ya, tiba-tiba sekali. Datangnya tiba-tiba. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk menyambut kesempatan yang akan datang itu. Dan itu tidak akan datang dua kali. Dan itu tidak akan datang dua kali.
keputusan besar harus Anda ambil dalam hidup Anda. Anda mau ke arah mana. Dan ini dari dulu saya kuliah nggak pernah diajarin, dikasih tahu untuk mempelajari ini, sehingga lolos aja sampai semester berapa ya baru ngerti. Nah, saya pengen Anda belajar dari sekarang, menentukan ke arah mana Anda akan melaju, akan melangkahkan kaki Anda, sehingga once kesempatan itu ada, chance itu datang, opportunity itu datang, ya, kalian tinggal mengambil opportunity. Nah, tinggal masalahnya skill Anda cukup atau tidak untuk mengambil opportunity itu, layak atau tidak untuk mendapatkan kesempatan itu. Itu masalahnya, ya. Dan itu hanya bisa ditentukan oleh diri Anda sendiri, ya, apalagi di bidang IT ini, ya. Maka saran saya mulai dari hari ini belajarlah, ya. Jadilah seorang spesialis di salah satu bidang, bukan berarti melupakan bidang lain, tapi pelajari dari sekarang, mulai berproses, termasuk juga membangun relasi, berorganisasi, ya, ikut nanti kegiatan sosial di rumah atau di kampus, banyak hal Anda ikut-ikut aja deh. Kalau masih ada waktu, ikut aja. Nanti akan bertemu satu titik yang ternyata ini berguna. Dan itu baru saya rasakan beberapa tahun terakhir. Yang dulu buat apa ini kayak begini. Nah, dan saya nggak pengen ada mahasiswa yang pernah belajar gitu dengan saya, atau kita pernah bertemu sharing ilmu, nggak tahu mau ngapain, sehingga saat datang kesempatan, nah, Anda nggak bisa mengambil kesempatan itu. Sayang banget, apalagi kalau opportunity-nya itu besar, big opportunity. Wah, itu Anda akan menyesal karena tidak mempunyai kapasitas untuk menyambut kesempatan yang besar. Okay. So itu pesan saya di awal, ya, untuk Anda sekalian yang masih duduk di semester 2, jangan berleha-leha, karena waktu mahasiswa itu kan luang sekali mahasiswa itu sebenarnya, apalagi yang reguler, yang tidak sambil kerja. Yang sambil kerja pun bisa meluangkan waktunya, ya, untuk memperdalami keahlian yang Anda ingin dalami, sejam aja sehari, nggak usah lama-lama, untuk mendalami apa yang ingin Anda dalami. Nggak bisa Anda bergantung semua sama di kampus. Saya belajar ngoding, belajar IoT, belajar cloud, belajar AI, mana ada dari kampus? Nggak ada, ya, nol, semua pelajari sendiri, nggak ada yang dari kampus, for sure. Dulu saya satu diajari namanya pemrogramannya itu pakai LabVIEW, dan sampai sekarang saya nggak ngerti cara pakai LabVIEW. Ya jujur aja, sampai sekarang saya nggak ngerti cara pakai LabVIEW. Nah, itu yang akan membantu Anda ke depannya. Di kampus tidak akan bisa mengajarkan Anda semuanya, tapi saya bisa memberikan Anda framework. Apa yang harus Anda pelajari, apa yang harus Anda dalami, Anda harus mulai dari mana. Dan kalau di kampus, para dosen harusnya siap membantu Anda, memberitahu Anda mau ke arah mana. Itulah tugasnya dosen, dan membantu Anda belajar, bukan memberitahu Anda cara detailnya, tapi memberitahu bagaimana Anda belajar untuk mencapai cita-cita Anda. Seperti itu, kita langsung masuk saja, mempercepat kuliah kita hari ini. Nah, kita akan fokus ke sini ya, model database. Kalau tidak salah kemarin tuh sudah sampai mana ya? Kalau saya sampai sini deh. Nah, oke. Di dalam database atau di materi kita, database itu punya beberapa model yang ada.
yang umum akan kita pakai itu sebenarnya sedikit. Yang umum akan kita pakai ya relational model. Nanti untuk konseptualnya adalah IR model. Nanti kita akan bahas, ada pembahasannya sedikit. Model-model yang akan kita pelajari, ada model yang sudah tidak dipakai atau yang kebutuhannya tidak sesuai dengan kebutuhan database hari ini karena sudah terlalu tertinggal zaman, sudah usang, penggunaannya tidak digunakan lagi untuk website ataupun database, bukan website saja ya, penggunaan database hari ini. Nah, apa saja sih komponen utama dalam database? Yang pasti pertama ada struktur datanya. Dalam database pasti ada struktur data. Datanya diatur dalam apa? Tabel, dokumen kah, bentuknya objek kah, komponen dalam model database. Yang objek itu bentuknya apa? Contoh objek bentuknya nanti bisa JSON dan lain sebagainya. Ada yang dalam bentuk tabel, berarti bentuknya relation. Ada yang dalam bentuk dokumen, ya nanti kita ada namanya NoSQL. Oke, ada struktur datanya. Oke, selanjutnya ada hubungan antar data, ada relasinya, ada harus berelasi. Nah, bagaimana salah entitas yang satu dengan entitas yang lain itu saling berhubungan? Kita sering contohkan kalau di dalam website YASI misalkan ya, saya login, nah, nanti saya login sebagai dosen. Nah, dosen ini nanti berhubungan dengan apa? Dengan jadwal mengajar misalkan. Saya harus klik jadwal mengajar, itu berelasi. Dosen dengan jadwal mengajar. Nah, di dalam dosen itu nanti ada apa? Ada NIM, lagi ini mah mahasiswa ya. Ada nama, NIDN, gitu ya. Nomor HP biasanya nggak perlu sih sebenarnya. Ya, data pribadi dosen, dan ada database mengajar. Ya, atau ada kolom tabel mengajar. Nanti isinya mata kuliah yang saya ampuh misalkan. Ada absen juga nanti dan lain sebagainya. Ya, itu saling berelasi. Selanjutnya ada aturan dan batasan. Dalam setiap database itu nanti ada batasannya, ada aturannya yang perlu diikuti. Nah, enggak semua orang bisa mengakses database Anda. Bahkan pimpinan perusahaan Anda pun tidak bisa mengakses database Anda. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh mengakses database. Least privilege nama konsepnya. Berikan perizinan seminimal mungkin kepada orang-orang dapat mengakses database Anda. Nah, tentunya yang bisa mengakses database Anda ya pasti ada database administrator. Dan orang-orang yang diberikan hak mengakses database Anda tidak diberikan hak keseluruhannya. Hanya diberikan hak sesuai dengan job desk mereka masing-masing. Contoh, HR, ya hanya dia bisa mengakses database HR, dia nggak bisa mengakses database-nya admin, dia nggak bisa mengakses database-nya bagian sales marketing, nggak bisa. HR ya udah HR, nggak bisa dia akses ke dalam divisi lain, nggak boleh dalam database. Siapa yang mengatur? Database administrator. Diatur aksesnya nanti ya, termasuk nanti integritas datanya, keamanannya, dan kita akan bahas itu di akhir nanti. Nah, ini contoh model database ya. Oke, nah ini relational model. Nanti kita bisa bikin IR diagramnya dari sini. Contoh di sini, order ID. Ya, dalam order ID, dalam sini ada order ID. Ini nama tabelnya tabel order. Jadi dalam tabel order ini ada order ID dan ini ada apa sih namanya? Bentuk datanya apa? Ya, ada varchar di sini. Ada date, ada integer. Nah, di order ID ada customer ID. Anda buat ya order itu apa aja nanti di kolom order ada customer ID,
Ya, ini jadi primary key. Oke. Tipe datanya apa kalau primary key? Tipe datanya itu varchar. Dari ntar kita akan belajar ya, ID-nya varchar. Apa tipe datanya? Order date, kapan dia ordernya. Date-nya itu nanti ada tipe data namanya date. Ya, itu beda dengan angka biasa. Ya. Nanti ada total price, integer itu angka. Dan angkanya ini bukan yang koma-koma, nggak bisa koma, dia bentuknya desimal, bukan pecahan, integer. Order ini berrelasi dengan tabel order detail. Biasa muncul tuh kalau kita klik order, nanti order detailnya muncul tuh ya. Nah, di kolom order detail ada apa aja? Ada order ID, berelasi ya. Relasinya mana ini? Dari dengan primary key. Primary key-nya apa? Order ID dengan order ID. Nah, order ID detail char, nanti ada produk ID-nya ya. ID produknya apa? Selanjutnya amount, ya jumlahnya berapa ya, terus harganya berapa. Nah, order detail ini dia berelasi juga, tapi berelasinya titik-titik-titik. Nanti kita putus-putus. Kita akan lihat ya apa itu relasi yang putus-putus, nanti kita akan pelajari. Ini gambaran saja. Ya, di sini ada entitas atau tabel. Nah, ini namanya atribut. Ya, dan ini relasi yang menghubungkan. Nah, ini nanti ya adalah IR diagram yang mau kita bentuk nanti. Bisa kita rubah ke dalam IR diagram. Ini masih bentuk relation. Ya, tabel. Nah, di dalam tabel-tabel ini ada aturan, ada constraint, ada aturan. Apa aturannya? Uniqueness. Order ID itu tidak akan pernah sama antara satu orang dengan yang lainnya. Makanya dia sebut primary key. Ya. Dia nggak boleh sama. Produk ID nggak bukan bisa sama. Gitu. Customer ID nggak boleh sama. Ya, makanya dia nanti kita aturnya dengan primary key. Ada nanti referensial, ada integrity dan lain sebagainya. Ini hanya sebatas contoh. Ntar kita akan bahas lebih detailnya kalau Anda masih bingung di praktek di bagian relational model. Sabar dan kita akan mempelajari itu. Kalau Anda nggak mau bersabar, ya tinggal pelajari langsung saja bagaimana membuat relational model. Oke, tujuan model database. Untuk apa sih kita membuat model database? Pertama, untuk meningkatkan kinerja. Nah, sekali lagi, model yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan akses data. Nah, oleh karena itu, selanjutnya kita selesaikan dulu memudahkan manajemen data. Model yang baik akan memudahkan kita memanage data kita. Ya, karena database kita banyak, bukan hanya satu tabel, banyak. Yaitu baru sedikit saja yang kita gambarkan tadi ya. Nah, memberikan struktur yang jelas untuk pengelolaan dan pemeliharaan data. Selanjutnya, mendukung kebutuhan bisnis. Model data dirancang berdasarkan kebutuhan bisnis sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Ya, kalau saya ini kemarin udah ya. Perannya apa? Membangun sistem terorganisasi efisien, meningkatkan kualitas aplikasi dan pengalaman pengguna, lalu beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang selalu berubah. Ya, jangan sampai model database yang kita buat, berarti kan saat kita merancang database yang ingin kita buat, ternyata malah mempersulit sistem, tidak efisien. Ya, pengalaman pengguna malah tidak atau user experience-nya buruk. Kenapa? Karena saat login banyak errornya, captcha-nya nggak bisa connect mulu ya, captcha aja terus berulang-ulang. Login error, datanya dicuri, wah banyak sekali. Nah, itu kan kualitas kita atau pengalaman user itu nanti berkurang, buruk. Nah, selanjutnya beradaptasi
dengan kebutuhan bisnis yang semakin berkembang. Makanya kita lihat ya, walaupun ini nanti perancangan Anda ini sangat berpengaruh terhadap bisnis yang Anda buat. Kita kemarin udah sini ya, ada konseptual data model. Ya, ini sebenarnya sudah kita bahas, tapi kita akan bahas ini di dalam sudut pandang data model. Pertama ada konseptual, ada logical, ada physical. Oke. Kita mulai dari konseptual dulu. Oke. Apa itu konseptual data model? Ini adalah langkah awal dan kunci dalam proses pemodelan data. Ya, di sini fokusnya adalah pemahaman konsep bisnis dasar dan kebutuhan data. Ya, jadi sebelum kita melakukan atau membuat database atau lebih jauhnya membuat aplikasi, ya, yang pertama kali harus Anda pahami adalah konsep bisnisnya dan kebutuhan bisnisnya, kebutuhan datanya apa saja. Ya. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan representasi abstrak dan tingkat tinggi dari entitas datanya. Apa nanti entitas datanya apa saja, atributnya nanti apa saja, berarti tabelnya nanti apa, isi tabelnya apa, dan relasi antar tabelnya itu seperti apa. Anda harus paham. Dan bagaimana cara memahaminya? Anda harus paham bisnisnya dulu. Ini orang mau buat apa? Mau buat sistem absensi, mau buat sistem e-commerce, atau mau buat sistem apa sih? Kalau di misalkan website jurnal kah? Atau mau buat e-course, ya, mau buat website untuk e-course misalkan, ya. Atau yang paling umum company profile, tergantung kebutuhan bisnisnya untuk apa. Anda harus paham dulu kebutuhan bisnis. Kalau di sini kita contohkannya aplikasi e-commerce ya, Anda tentukan dulu entitasnya apa saja nih. Ada pelanggan, entitasnya tabelnya ya, pelanggan, produk, ya, ada pesanan yang akan diidentifikasi, ya. Atributnya apa? Contoh pelanggan ada nama, ya, nama pelanggan, ya, harga, kalau di produk ada harga produknya, terus ada tanggal pesanannya dan lain-lainnya. Banyak yang perlu kita identifikasi. Dan yang perlu kita ketahui sebagai seorang engineer, terutama web developer atau software engineer, apapun itu berkaitan dengan bisnis di digital, maka yang harus Anda pahami adalah bahwa pekerjaan seorang software engineer 50% 50% adalah meeting dengan klien. Loh, kok bisa? Ngoding itu hanya sekitar 20% dari kerjaan Anda. Ngoding itu mudah sekarang. Apalagi ya di awal-awal mungkin sulit. Stres Anda di awal-awal. Ya, setahun 2 tahun pertama, udah 2 tahun mah udah ya terbiasa lah. Ya, Anda sudah mulai terbiasa. Karena Anda jadi junior dulu. Sudah middle ke atas, tugas Anda bukan lagi ngoding. Memahami keinginan dari klien. Itu tugas engineer sesungguhnya. Dan itu yang paling sulit, memahami keinginan dari klien. Kan klien keinginannya aneh-aneh ya. Ada yang mau warnanya apa, ada yang mau bisa bergerak lah fiturnya. Bentar tambah ini, kurang ini, kalau tambah fitur ini harganya berapa, kurang ini harganya berapa. Ya. Tiba-tiba ada yang mau ngubah, saya nggak mau dong fitur ini, jelek fiturnya, hapus dong. Kan banyak keinginan klien tuh aneh-aneh. Itu tugas Anda, memahami keinginan klien. Ngoding itu cepat. Ya, ngoding itu cepat. Ya. Jika Anda sudah, dan itu kerjaannya bukan lagi di tahap junior ya, biasanya udah middle ke atas. Oke. Dan itu kerjaan Anda seharusnya seperti itu engineer. Memahami kebutuhan klien baru Anda buat. Meeting dengan klien itu yang justru lama. Meeting dengan klien terus meeting dengan stakeholder. Ya, stakeholder itu berarti atasan-atasan Anda yang kadang mungkin nggak ngerti IT juga. Itu kerjaan-kerjaan daripada tech lead ya.
Itulah kerjaannya begitu. Ngodingnya mah dikit, gak banyak ngodingnya, karena mereka sudah punya database aplikasi yang pernah mereka bangun. Mereka tinggal kopas saja, rubah dikit. Oke. Selanjutnya, nah dan tadi 30%-nya adalah biasanya Anda nge-fix bug. Nah itu aja yang paling susah ya. Itu kan yang bikin gak bisa tidur programmer tuh itu, bug yang gak beres-beres. Nah, mungkin nanti Anda akan merasakannya. Oke, konseptual. Contoh seperti ini konseptual model ya. Time. Oke. Ada produk. Kita buat dulu nih. Oh, ternyata konsepnya seperti ini. Kita definisikan dulu atributnya, entitasnya. Kita lanjut logical data model. Kita definisikan lagi setelah kita tahu nih apa saja yang mau kita tulis, kita sudah paham nih keinginan klien, model bisnis yang diinginkan klien itu seperti apa. Nah, baru kita beralih ya, ke memahami konsep dasar, ya, logisnya, spesifik struktur datanya itu lebih spesifik lagi, lebih terperinci. Nah, tujuan kita di sini adalah bagaimana kita akan data itu akan diorganisir. Nah, jadi kita sudah menentukan nih jenis datanya apa tadi ya, tipe datanya apa tuh. Oke, kalau di e-commerce tadi ya pelanggan, ya, misal ada produk, ada ID produknya tadi ya, gitu ya, ada price-nya, ada amount-nya, ada jumlahnya, gitu kan, ada detail produknya. Ya, nah itu tipe datanya apa tuh? Nah kan tadi kita udah lihat ya, oh ternyata tipe datanya produk ID itu varchar misalkan ya. Tipe datanya price atau harga itu integer. Ya, tipe datanya jumlah pemesanan atau amount itu adalah integer juga. Terus ada lagi detail produk. Detail produk berarti tipenya nanti varchar atau char. Ya. Char tipenya. Charnya yang berapa? Tipe datanya kira-kira berapa kata ya, 50 atau 150 lah cukup lah ya. Varchar 50. Ngapain Anda bikin detail produk panjang-panjang? Ya. Kan kita bukan lagi nulis esai. Oke, contohnya kalau di sini dalam model logis aplikasi e-commerce tadi itu, nah, kita sudah menentukan tabel-tabel. Tadi ada customer, order, dan order details, serta hubungan antara tabel-tabel. Intinya kita sudah membuat seperti ini. Nah, kita sudah buat nih di logical konsepnya. Kita sudah buat. Oke, ini berhubungan. Oh, ini relasinya seperti apa? Apakah putus-putus atau tidak? Selanjutnya, setelah kita tahu nih, nah jadi seperti ini gambarnya. Oke, date apa saja? Ada date description, ada month, ada month description, ada year, week description, dan lain-lain. Nah, dia berelasi. Nanti ini tanda-tanda ini 3, ini apa maksudnya? Kita akan pelajari juga ya. Oke, berelasi. Ya. Nah, relasinya seperti apa? One to many cells dengan entitas atau tabel sales. Berelasi dengan produk dengan apa sini ya, relasinya antara time dengan date dari mana? Dari date-nya. Oke, di sini ya, dari date-nya. Produk juga berelasi dengan sales. Dari mana? Dari produk ID-nya, saling berelasi. Bentuk relasinya apa? Antara ada one many to many, one to many, ya many to one, ya. Nah, atau one, oh ya pas sudah ada one to many. Ntar kita akan pelajari itu. Nah, kita sudah buat ini sampai relasinya. Nah, ini udah jelas nih, udah mulai muncul. Oh, isi database kita begini nih. Oke, nah baru kita masuk ke dalam physical model. Adalah tahap terakhir dalam pra pemodelan data, di mana kita merancang bagaimana data kita akan disimpan secara fisik dalam sistem basis data. Menentukan struktur penyimpanan, indeks, dan cara akses data untuk memastikan performa optimal. Oke. Contohnya apa? Dalam model fisik kita akan menentukan tipe data untuk setiap kolom dalam tabel seperti tadi ya, varchar untuk nama pelanggan dan integer untuk harga produk, serta pengaturan indeks untuk mempercepat pencarian data. Oke, nanti kita akan pelajari indexing. Di dalam database ada namanya indexing. Oke, karena Anda nggak mungkin mencari
scroll aja ya, tapi ada indexing. Ntar kita akan pelajari. Berarti seperti ini jadinya ya, ini tahapan terakhir. Nah ini kalau udah jadi seperti ini, udah Anda tinggal buat tulis database ya, tinggal Anda buat di MySQL atau di Postgres atau di MongoDB, tinggal ada kode, buat coding sederhana, jadi database Anda. Oke. Proses pemodelan data adalah langkah-langkah yang diperlukan. Oke. Ada langkah-langkah yang diperlukan untuk kita memodelkan data. Oke, yang pertama, ya, membangun sistem yang terorganisir dan efisien. Mulai dengan memahami masalah atau pertanyaan bisnis tertentu yang menuntut analisis data. Ya, tentukan dengan tepat tujuan dan ruang lingkup proses pemodelan data. Oke, sekali lagi, mulailah dengan menganalisis kebutuhan bisnisnya. Oke, makanya rata-rata tech lead, ya senior engineer, ya intinya orang-orang yang sudah berpengalaman, kerjanya bukan lagi ngoding. Kerjanya itu memahami keinginan klien. Oke. Setelah kita tahu ya, mulai paham, barulah kita mulai mengumpulkan sumber data yang relevan. Oke. Kumpulkan ya, termasuk dari database, spreadsheet, DPA, dan lainnya. Kita bisa memahami struktur, kualitas, potensi, wawasan. Ini salah nih. Nah, selanjutnya kita buat high level konseptual. Tadi ya yang ketiga, high level, yang pertama high level konseptual. Jadi tahapannya kita pahami dulu model bisnisnya. Setelah itu kita kumpulkan data-data yang kita perlukan tadi ya. Kira-kira apa saja keinginan klien, itu biasa kita kumpulkan, kita catat ya. Termasuk kita juga cari ya, website yang serupa, cari referensi. Ya, cari referensi. Selanjutnya baru kita buat high level konseptual data. Yang pertama tadi ya, bisnis konsep kita buat tuh. Oke, ini salah nih. Nah, selanjutnya kita buat model data logis. Oke, yang tadi yang kedua. Nah, selanjutnya merancang model fisik. Tadi yang ketiga. Oke. Nah, setelah kita tahu nih ya, merancang model fisiknya, baru kita melakukan uji model. Kita coba, kita uji ya, database kita. Untuk apa? Untuk memastikan akurasinya, efisiensinya, dan efektivitas dalam menangani masalah atau pertanyaan kita di awal. Walaupun dalam real pembuatan aplikasi, pengujian database itu tidak akan serumit yang kita pikirkan. Pengujiannya sederhana, walaupun ada fase pengujian ya, tapi pengujiannya hanya melihat apakah ada bug atau ada error saat diakses, tidak pengujian secara keseluruhan ya. Nggak sampai menguji efisiensinya, efektivitasnya, kalau ada request yang banyak seperti apa, enggak ya. Itu biasanya nanti ongoing ya, sambil kalau ada masalah, karena itu sudah tergambar ya oleh para programmer tentang penyimpanan dan kekuatan database atau kesesuaian database yang dibuat dengan bisnis yang sedang berjalan. Nah, ada berbagai jenis model database. Pertama, ada model berbasis objek. Ya, ada ya. Ini kita akan bahas nih model berbasis objek, atau bahasa Inggrisnya Object Based Data Model. Nah, apa itu model database berbasis objek? Yaitu himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam satu basis data berdasarkan objek datanya. Oke. Nah, contohnya apa? Nih, akan kita bahas ER model, Entity Relationship Model, ada Semantic Model, ada Binary Model. Oke. Yang kedua, model data berbasis record. Inilah yang sebenarnya akan sangat banyak kita pergunakan. Model ini berdasarkan record
atau rekaman untuk menjelaskan kepada pengguna tentang hubungan logik antar data dalam basis data. Ya, kalau tadi berdasarkan objeknya, kalau sekarang berdasarkan decode atau berdasarkan tabel. Contoh ada hierarki model, network model. Nah, ini yang sedang dipakai di mana-mana, relational model, dan akan banyak kita pelajari. Selanjutnya, model data fisik, ya, atau physical based data model. Nah, model ini digunakan untuk menguraikan data tingkat internal atau menjelaskan kepada pengguna bagaimana data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Dan ini cukup rumit dan kompleks. Namanya ada jenisnya, ada unifying model, unifying model, ada dan frame memory. Nah, ini jarang dipakai. Termasuk nanti ada UML dan banyak sekali ya. Kita akan pelajari satu-satu ya. Nggak semuanya kita akan pelajari, tapi kita akan berkenalan sedikit dengan jenis model database yang sudah kita sebutkan ya, minimal 7 lah kita tahu lah. Yang umum digunakan dan yang sudah dulu digunakan, yang sudah tidak digunakan lagi hari ini. Jadi kita perlu tahu dulu jenis model database itu terbagi pada 3. Ada berdasarkan objek, berdasarkan decode, ada juga berdasarkan data fisiknya. Nah, kita lanjut. Nah, jenis model database ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama, hierarki model. Apa itu hierarki model? Yaitu mengatur data dalam struktur seperti pohon. Anda tahu kan hierarki? Dengan satu simpul akar yang terhubung ke beberapa simpul anak. Setiap node dapat memiliki satu atau lebih anak, namun node tersebut hanya dapat memiliki satu orang tua. Pernah lihat kan dia apa? Kalau paling gampang, nah contohnya bagan organisasi. Kita sering lihat tuh kalau ke pos RW ya, suka ada bagan organisasi atau OSIS, kan turun tuh dari atas ke bawah. Nah, contoh kalau di sini organisasi perusahaan di mana setiap karyawan melapor kepada satu manajer dan dapat memiliki beberapa bawahan. Nah, manajer punya beberapa bawahan. Kalau kita lihat di misalkan di pos RW misalkan ya. Nah, kan sini ada yang non muslim ya, kalau saya jelaskan masjid kan nanti nggak ngerti. Di pos RW kan misalkan kita lihat Pak RW, di bawahnya ada apa? Ketua, wakil, ada sekretaris, ada bendahara. Di bawahnya lagi itu ada divisi-divisi ya. Jangan seksi-seksi, kan nggak enak ya ngomongnya. Divisi-divisi. Ada divisi keamanan, divisi apa? Nah, kan melapornya kepada satu ya. Divisi keamanan ada punya bawahan gitu ya. Anggotanya melapor ke ketua divisi, nggak bisa melapor langsung ke Pak RW sebenarnya gitu. Nah, contoh yang kedua, hierarki administrasi universitas misalkan ya, di mana setiap departemen melapor kepada dekan dan setiap anggota fakultas termasuk ke dalam sebuah departemen. Contoh di kampus kan, kita di Universitas Adi Pratama ada dekan. Ya, kalau di kampus itu kan ada dekan, ada kajur, ada ketua jurusan nanti ya, karena baru di universitas jadi belum ada, baru ada dekannya aja. Nah, biasanya ada nanti dekan, ada kajur. Dekan itu untuk satu fakultas, ketua jurusan itu untuk satu departemen. Ya, contohnya fakultas atau bukan jurusan, fakultas ya, bukan fakultas pasti disebutnya majority jurusan, misalkan kesehatan, ilmu kesehatan kan banyak ya, ada kebidanan, nanti ada administrasi kesehatan ya, ada satu dekan. Nah, setiap jurusan, nah itu ada fakultas ya, fakultas kesehatan, ada fakultas teknik misalkan ya, atau fakultas ilmu komputer. Nah, itu kan punya jurusannya masing-masing.
Nanti kelas komputer mungkin nanti ada sistem informasi. Sekarang baru ada teknik informatika yang udah banyak kan kesehatan ya. Fakultas kesehatan, dalamnya ada kebidanan, radiologi, ada administrasi kesehatan, ada gizi, dan lain-lainnya. Nah, itu dia contoh-contohnya. Oke, gambarnya seperti apa? Nah, kira-kira seperti ini. Nah, model ini adalah model database yang dibuat oleh IBM pada tahun 60 dan tahun 70. Dan hari ini sudah jarang digunakan. Kenapa? Karena relasinya sekarang bukan hanya one to one. Kalau ini kan one to one, satu ke satu. Ini college ke infrastructure. Ada college ke department. College itu kampus ya. Setiap department itu punya bagian course, teachers, ada student. Course itu pelajaran ya, MK lah kalau kita mata kuliah. Ada teori, ada labs. Kalau di Indonesia ada mata kuliah teori, ada mata kuliah praktek. Nah itulah kalau di luar negeri ini kayak gini modelnya. Nah gitu. Teori dan labs dalam satu. Jadi hubungannya nggak bisa many to many. Nggak bisa banyak ke banyak. Zaman dulu, makanya sekarang sudah jarang dipakai. Ada selanjutnya network model. Model yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan many to many. Oke, tadi one to one. Hanya satu saja dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Udah satu, nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri. Nah, kalau network model ini model dilakukan untuk merepresentasikan many to many. Nah, di antara batasan database. Nah, model ini adalah model database sederhana yang mudah dibangun, di mana setiap catatan dapat memiliki beberapa catatan induk dan anak. Contoh, kalau kita lihat jaringan komputer yang saling terhubung, di mana setiap node atau komputer dapat berkomunikasi dengan beberapa node lain. Kalau kita lihat jaringan komputer hari ini di Arsila misalkan, ya kalau pernah ke lab komputernya kan itu saling terhubung. Atau anak sekarang masih relate nggak ya ke ini apa rental komputer ya. Saya nggak tahu tuh ya. Nah, masih dilihat nggak ya? Kalau dulu masih ada ya, sewa tuh ya, rental komputer buat main game. Zaman dulu main point blank dulu. Kan saling terhubung tuh komputernya, dia bisa berinteraksi satu sama lain. Gitu. Itu many to many. Kalau yang tadi itu nggak bisa berinteraksi, antara course dengan teacher nggak bisa berinteraksi. Nah, contoh lain. Oke, contoh kedua, basis data penelitian. Contoh di mana sebuah publikasi dapat memiliki beberapa penulis. Ya. Dan setiap penulis dapat berkontribusi pada beberapa publikasi membentuk jaringan hubungan yang saling berhubungan. Ya, mungkin Anda bingung ya. Tapi contoh yang di awal udah cukup. Contoh ya, model ini juga populer di tahun 70-an. Nah, untuk apa model ini muncul? Untuk mengatasi masalah model hierarki tadi. Kan tadi cuma bisa one to one nih, berarti nggak bisa saling berkomunikasi. Itu yang repot. Maka dibuatlah model network model ini, di mana setiap node-nya bisa saling berkomunikasi. Nah, contohnya ini ada student, murid ya, degree lulusan, subjek itu berarti apa ya istilahnya tuh di bahasa Indonesia itu apa, subjek itu kayak apa ya jurusan mata kuliah atau gelar yang diambil lah gitu ya, keahliannya mungkin. Nah, di student di situ ada row number atau NIM lah kalau kita. NIM nama alamat. Nah, ada degree. Degree itu kelulusan, ID-nya apa? Program yang diambil apa? Ya programnya apa nih? Subjeknya apa? Nah, ini bisa saling berkomunikasi, nggak cuma satu tadi. Ya. Kalau tadi kan satu ke satu. Kalau ini bisa many to many. Ini contohnya. Tadi ada, ini dia relational model yang akan kita bahas panjang lebar di materi selanjutnya. Nah, kita pembukaan aja ya di sini. Nah, relational model inilah
ya, di mana hubungan antar elemen data diwakili oleh nilai dalam kolom yang sama atau disebut dengan atribut. Oke, model ini biasanya dioptimalkan untuk pemrosesan transaksi online atau OLTP, Online Transaction Processing. Dan kita akan pelajari itu. Ada OLTP, ya, ada Online Transaction Processing, ada lagi ya, lagi lupa. Ada dua istilahnya. Nah, contohnya database management pelanggan CRM, di mana di mana akan ada tabel pelanggan, pesanan, produk dan lain-lain. Dan relasinya hubungannya dihubungkan menggunakan kunci atau foreign key. Nah, contoh sistem informasi siswa, di mana data siswa itu apa? Nama, ID, jurusan disimpan dalam sebuah tabel di mana dan tabel terkait menyimpan pendaftaran mata kuliah, ya, nilai dan informasi fakultas yang dihubungkan melalui kunci. Nanti kita akan bahas lebih detail. Bentuknya seperti apa ya? Bentuknya seperti ini nanti ya. Student table. Di sini ada primary key-nya ini roll number. Primary key itu harus unik, nanti kita akan belajar. Harus unik, nggak boleh sama. Ini yang namanya kolom, samping kolom, ke bawah row. Gitu. Dalam istilah database, kolom itu disebut dengan atribut. Row disebut dengan tuple. Gitu. GPA, kalau di luar kan GPA disebutnya ya. 9,1, gede banget tuh. Oke, lanjut. Kita percepat. Nah, ini entity relationship model merepresentasikan objek tadi ya. Di awal ada dibagi secara objek, ada secara record. Nah, ini IR model ini termasuk ke dalam bagian model data objek. Ya, merepresentasikan objek entitas dan hubungannya dalam bentuk diagram. Entitas memiliki atribut yang mendeskripsikan sifat-sifatnya. Sering digunakan untuk merancang database secara konseptual. Jadi IR model ini biasanya digunakan untuk merancang konseptual database. Ya. Termasuk kalau Anda nanti skripsi, ya biasanya dicantumkan, dibuat IR modelnya. Saran saya dibuat IR model. Biasanya orang buat UML-nya. Nah, tapi saran saya dibuat IR model karena ini sangat-sangat membantu kita untuk memahami database yang akan kita buat, termasuk kalau ada perubahan-perubahan atau error yang terjadi. Sebuah platform media sosial di mana entitas dapat berupa pengguna postingan, komentar, hubungan seperti like atau follow dan lain-lain. Yang kedua, merancang sistem manajemen perpustakaan, misalkan di mana entitas seperti buku, anggota dan transaksi dimodelkan bersama ya dengan hubungan seperti dipinjam oleh siapa, penulis dan kategori. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. Ini UTS Anda nanti membuat seperti ini. Contohnya, kita akan pelajari, tenang, gak usah takut. Ya, student ya, dengan pelajaran mata kuliah saling berelasi. Apa relasinya? Tadi belajar. Oke, student punya beberapa atribut. Atributnya apa? ID, ya NIM lah kalau kita punya NIM, punya nama, dan ada umur misalkan ya. NIM, nama, umur. Sebenarnya umur gak penting sih. Ya NIM, nama, umur, alamat lah misalkan, dan lain-lainnya. Nah, course misalkan ya, mata kuliahnya apa? ID-nya apa, terus namanya apa mata kuliah yang diambil. Nah, ini nanti Anda buat ini ya. Oke, selanjutnya object oriented model. Data direpresentasikan sebagai objek, mirip dengan konsep pemrograman berorientasi objek. Nah, ini nanti Anda akan belajar nih, OOP, pemrograman objek, pemrograman berbasis objek. Nah, objek memiliki atribut dan metode atau fungsi yang beroperasi pada data. Contoh, database multimedia menyimpan gambar, video, dan teks, di mana setiap objek, misalnya gambar, memiliki atribut ya, atau format dan metode menampilkan yang berbeda-beda.
Oke. Object oriented model ini biasanya di NoSQL. Ini contohnya, contoh aja. NoSQL. Ya, dicontohkannya menggunakan IR model. Oke. Nah, jadi Anda mesti paham nih IR model. Begini cara bacanya. Ntar kita akan pelajari. Nah, dokumen model. Ya, definisinya udah jelas ya, dokumen namanya juga. Menyimpan data dalam bentuk dokumen. Kalau tadi dalam bentuk objek. Ya, ini biasanya digunakan untuk data-data yang bentuknya objek ya. Objek itu kayak tadi ya, gambar, video, audio, itu berbentuk objek. Nah, ada yang berbentuk nanti dokumen. Data Anda ada yang berbentuk dokumen. Contohnya berbentuk dokumen apa? Biasanya baik itu nanti data itu ada yang unstructured, ada yang tidak terstruktur, ada yang semi terstruktur. Nah, dokumen model ini biasanya untuk menyimpan data semi terstruktur. Nanti disimpan dalam bentuk JSON. Halaman contohnya kalau di sini sistem manajemen konten, di mana setiap dokumen, halaman web, artikel disimpan sebagai objek JSON, objek atribut. Oke. Kita akan belajar, nanti Anda akan banyak sekali belajar tentang JSON ya, itu pada API. Nanti Anda akan belajar banyak API. Oke, jadi semua yang aplikasi yang Anda gunakan atau database Anda itu biasanya terhubung melalui API. Oke. Nah, kita tinggal panggil API-nya aja. Itu konsep API itu harus Anda pahami. Ya, kita sebagai developer atau anak IT harus paham konsep API. Ya. Contoh object oriented model, ini kan tadi contohnya, ini dokumen model, ini JSON namanya. Data-data Anda itu berbentuk JSON. Data-data Anda itu normalnya berbentuk JSON di dalam database tentunya. Kalau Anda memakai NoSQL, itu data Anda bentuknya JSON kayak begini, bukan berbentuk tabel. Nah, kita nggak akan bahas banyak itu, nanti kita akan bahas ya. Ada multidimensional model, yaitu variasi dari model relasional yang dirancang untuk memfasilitasi pemrosesan analitik yang lebih baik. Nah, modelnya ini dirancang untuk pemrosesan analisis online atau OLAP. Oke, lupa tadi ya. Ada OLTP, ada OLAP. Kalau OLAP, Online Analytical Processing. Kalau OLTP tadi, Online OLT Transaction Processing. Oke, apa bedanya Pak? Gampang. Bedanya kalau LTP ya itu tidak digunakan untuk analisis, hanya untuk transaksi. Transaksi itu gimana? Bukan jual beli ya maksudnya. Transaksi itu gimana maksudnya? Contoh, Anda klik, Anda masuk ya, ini kita masuk ke website TRC Pratama misalkan ya. Saya masuk ke website TRC Pratama. Contoh ya, saya masuk ke website TRC Pratama. Oke, ini ada nih website TRC ya. Nah, kan ada nih, kalau saya klik misalkan ya, Lalu Asia. Nah, ini namanya kita sedang transaksi. Ada kegiatan. Oke. Saat kayak klik izin, nanti database akan muncul izin. Loh, apa OLTP? Apa bedanya dengan OLAP? OLAP itu ya untuk processing, untuk analytical. Data-data yang tadi nih, ini nih kan absensi, masuk ke database. Nah, nanti dari database itu diolah lagi datanya, diolah oleh data engineer, masuklah namanya ke dalam data warehouse. Data warehouse itulah nanti yang digunakan untuk memproses data, untuk menganalisis data. Gitu. Jadi Anda menganalisa data itu bukan mengambil langsung dari database, bukan. Ya. Walaupun kenyataannya banyak perusahaan yang langsung ya direct
izin aksesnya langsung ke database. Ya, tapi not good idea, bukan ide yang bagus ya. Kalau jebol aja, kena hack, ya, data analis Anda, selesai itu database langsung. Ya, hati-hati. Itu tidak sesuai dengan konsep less privilege. Oke. Nah, itu maksudnya multidimensional model. Namanya itu disebutnya data warehouse. Di database Anda tadi nyimpen nih semua transaksi, maksudnya semua kegiatan yang masuk ya. Baik tadi ada mulai dari absensi, terus mahasiswa yang ngambil nilai, ngambil mata kuliah, terus database nilai, database apa lagi tuh, pendaftaran mahasiswa, kan banyak tuh. Nah, itu semua digabung masuk ke dalam database kan. Nah, dari database ini nanti dibersihin oleh data engineer. Nah, dibersihin, nanti dimasukin ke database lain, namanya data warehouse. Data warehouse itu database yang sudah siap datanya untuk digunakan analisis. Gitu. Nah, bingung? Nggak apa-apa, nanti mengerti kok. Nah, jadi atau digunakan untuk membuat model AI, model data science gitu ya. Itu semua dari data warehouse, bukan dari database utama Anda. Oke, kita lanjut lagi. Kita percepat. Oke, beres. Nah, model data sudah beres. 7 yang kita bahas ya, karena ini yang umum digunakan. Nah, kita bahas multidimensional model, atau nanti harusnya ada ya pembahasan data warehouse di IT, di teknik informatika harusnya ada. Coba Anda lihat lagi di kurikulumnya ada nggak data warehouse? Harusnya ada. Nah, multidimensional model ini namanya data warehouse. Oke. Nah, ini model yang bukan umum lagi, wajib digunakan ya untuk software-software besar. Oke, nah ini dokumen model, ini nanti kita akan bahas NoSQL. Tapi bukan di sini. Ya, kayaknya kita pembahasannya masih di SQL yang terstruktur. Nah, ini ya, kita bahas agar Anda tahu aja bahwa bentuk data itu ya, penyimpanan data itu sesuai, atau model database itu sesuai dengan data yang mau kita simpan. Sebagaimana di awal banget kita pelajari, ya, database itu muncul karena permasalahan data, sehingga data yang disimpan sesuai dengan jenis datanya. Kalau datanya berbentuk gambar, disimpan dalam bentuk objek. Model datanya bukan lagi relasional, bukan lagi hierarki, network, bukan, tapi berbentuk objek. Gitu. Nah, contohnya apa, Pak? Ya, Anda buka Instagram, Anda buka TikTok, YouTube, emang nyimpennya di mana? Datanya nyimpen di mana? Kira-kira jadi database-nya berbentuk objek. Nah, dokumen JSON, Anda nyimpen PDF, di mana kira-kira? Di manakah itu? Ya, tentunya saja itu di dokumen model. Oke, jadi semua sudah tercover di sini yang umum kita gunakan. Oke. Setidaknya pengetahuan dasar Anda sudah ada. Oh, ternyata ini loh model-model database. Sebelum kita buat aplikasi, ya Anda seorang engineer, Anda pikirkan dulu nih, aplikasi ini nanti datanya apa aja. Makanya tadi di perancangan awal Anda harus pahami dulu bisnis modelnya. Apa yang mau Anda buat? Pahami keinginan kliennya juga. Kalau Anda mau buat aplikasi absensi, Anda nggak butuh objek model, Anda nggak butuh dokumen model. Kalau Anda mau menambahkan atau mau membuat website LMS, ya, Learning Management System, di mana Anda mau buat kursus online di dalamnya seperti Udemy atau seperti Binus yang punya kursus online-nya sendiri,
ya maka Anda harus buat database-nya dengan database apa? Database-nya database objek dan dokumen. Karena data yang Anda simpan berbentuk video, audio, dan gambar. Dan juga dokumen-dokumen. Nah, begitu. Paham kira-kira? Semoga bisa dipahami. Itu cara kita merancang, menentukan model yang akan kita gunakan. Oke, berarti kita akan menggunakan relational model atau OLTP, Online Transaction Model. Nah, kalau misalkan data kita sudah besar, ya, ibarat aja misalkan YRC ternyata mahasiswanya sudah ribuan, amin gitu ya, entah 5 tahun ke depan misalkan ya, ternyata mahasiswanya sudah ribuan, ya, maka Anda butuh multidimensional model, Anda butuh data warehouse. Ya. Nah, buat apa Pak? Ya Anda kan harus proses itu data, harus nanti menentukan siapa yang dapat beasiswa, siapa mahasiswa terbaik, siapa mahasiswa yang nanti terburuk, kan itu butuh dianalisis. Gimana cara menganalisisnya? Ya Anda harus bersihkan dulu, simpan di data warehouse. Gitu. Oke, sederhananya seperti itu gambaran aplikasi. Oke, kita langsung masuk lagi ke materi kita selanjutnya. Kebut nih kita nih. Sebentar, kita langsung masuk ke model relational. Oke. Oke, by the way, abis ini ada mata kuliah apa? Sebelum kita lanjut lagi. Bahasa Jepang, Pak. Pak, izin bertanya, Pak, izin bertanya, Pak. Untuk absensi nih, Pak. Untuk absensi nih, Pak. Atas nama Luisandro itu dari minggu kemarin disiakat di absen nggak, Pak? Di absen. Oke, Pak. Oke, lanjut ya. Kita lanjut sebentar lagi. Habis ini mata kuliah apa? Ada mata kuliah ya? Kalau ada, kita harus selesai jam 8 nih. Kalau bisa Anda jangan terlalu banyak telat. Biar kita nggak banyak buang waktu, kasihan. Oke. Narsis banget ya, pakai STMTI segala. Males banget saya sebenarnya. Oke, nggak apalah. Ya. Oke, kita akan bahas relational model. Nah, ini dia inti materi kita sebenarnya ya. Mulai kita membahas ini. Model relational. Oke. Kita sudah bahas tadi ya, model database itu ada banyak. Bahkan kita udah bahas tadi bagaimana sebelumnya sih ya, kita merancang database. Kita harus menentukan dulu kebutuhan bisnis. Setelah kita tahu kebutuhan bisnisnya, kita mulai merancang nih, model apa yang kita butuhkan. Jadi kita rancang konseptualnya udah ada, baru masuk ke logical. Ya, logicalnya ada, baru kita masuk ke fisiknya. Nah, hari ini atau di mata kuliah di tema topik kita ini, model relational, ini adalah salah satu model yang akan kita bahas panjang lebar sampai akhir mata kuliah. Ya, kita membahas model relational. Kita abaikan dulu untuk sementara multidimensional model, objek model tadi ya, dokumen model, itu kita akan abaikan. Nah, kecuali IR model. IR model nanti kita akan bahas setelah ini. Kok kita bahas, Pak? Karena IR model ini digunakan untuk menggambarkan konseptual model. Dan itu Anda harus bisa ya menjadikan konsep itu ke dalam merepresentasikan model database yang akan Anda buat ya, ke dalam bentuk gambar.
Itu dia pentingnya kita nanti mempelajari IR model. Nah, gitu. Apa sih tujuannya kita mempelajari relational model? Tujuan kita memahami relational model adalah untuk pertama, kita tahu nih, paham dasar konsep relational model database. Oke. Selanjutnya, kita mampu mengidentifikasi komponen-komponen utama ya dalam model relational. Selanjutnya, kita mampu memahami konsep integritas data. Kita akan bahas nih, udah mulai masuk integritas data, walaupun sedikit ya. Nanti kita akan panjang bahas di materi yang lain di akhir. Selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan konsep model relational dalam perancangan database sederhana. Target kita ini. Dalam 2 materi terakhir kita, ini materi pokok yang Anda harus benar-benar pahami karena ini akan dijadikan bahan UTS Anda. Nah, Anda akan merancang IR model, Anda akan merancang relational model, dan Anda akan buat itu menggunakan MySQL atau Microsoft Access. Dan Anda upload di YouTube. Oke. Apa saja topik yang akan kita bahas? Pertama, ya tentu review dan basics ya. Selanjutnya kita akan bahas komponen model relational apa saja. Selanjutnya kita akan bahas keys, kunci dalam model relational. Tadi kan kita akan tadi kita sedikit menyinggungnya sebelumnya di model database ada kunci primer ya atau primary key, ada kunci asing, ada foreign key. Apa itu Pak? Kita akan bahas di sini. Ya. Jadi yang sebelumnya masih bingung-bingung nggak apa-apa, ya bingung aja dulu. Kita akan bahas di sini. Selanjutnya integritas data dalam model relational. Terus bahas. Nah, ini yang terakhir, perancangan basis data relational. Nah, kita akan bahas gimana cara merancang basis data relational. Oke, bahkan kita akan praktekkan nanti soon di hari Sabtu insya Allah. Kalau misalkan kita berkesempatan masuk offline. Oke, semoga pada bisa hadir ya. Kita akan praktek. Materinya gimana Pak? Baca sendiri ya. Nggak bisa ya, nggak cukup waktu kita jelasin materi, ya praktek juga harusnya terpisah. Cuma masalahnya tidak ada praktikum database. Ya si problem. Oke. Nah, tadinya saya pengen sih ada 2 orang yang mau nge-review materi model data yang sudah kita pelajari tadi. Ya, tapi karena waktu kita terbatas, ya harap maklum aja kita tidak akan ada review. Tapi nanti di hari Sabtu saya ingin ada 2 orang yang menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan sebelumnya. Oke. Ingat, ya, ini kadang saya suka aneh bukan suka aneh ya. Ini dia problem cara belajar orang Indonesia dari kecil gitu. Padahal di sini nggak ada yang meminta untuk menyampaikan materi yang benar. Jadi pinta hanya untuk menyampaikan materi model data. Nggak ada yang minta benar atau salah, nggak ada yang minta. Nggak apa-apa, Anda ceplas-ceplos juga nggak apa-apa, nggak ada yang masalah ya. Sama kayak saya ngajar matematika kan, ya silakan maju. Pada nanya, Pak nggak apa-apa salah. Lah, nggak ada yang minta benar atau salah. Yang kita minta adalah Anda mau maju apa enggak. Itu doang. Ya, nggak usah takut benar salah mah nggak usah pikirin. Yang penting maju dulu. Itulah perbedaannya orang bule dengan kita. Orang bule tuh pede, mau benar mau salah. Udah amat mereka mah. Nah, problem dengan kita orang Indonesia tuh kadang begitu. Padahal cuma disuruh maju, nggak disuruh ngapa-ngapain. Mau benar mau salah, urusan nanti. Nah, itu tolong dipahami kembali. Nah, biar lebih enak lah kita belajarnya. Nggak terlalu tertekan. Nggak ada yang meminta untuk benar salah, nggak ada ya. Kita di sini belajar. Selanjutnya, nah di YRC perpusnya masih perpus jadul ya.
Nah, ada yang pernah ke perpustakaan modern nggak? Ada yang ke perpustakaan nasional? Atau ke Gramet? Gramet, ada yang pernah ke Gramet nggak? Ada yang pernah ke Gramet? Atau toko buku Agung? Buku Agung Gunung Agung sih nama toko buku ini. Wah, parah ini. Nggak ada yang pernah ini ke toko buku. Susah dong nyentuhinnya begini. Ada Kamera pak. Perpustakaan daerah, Pak. Ya, canggih belum perpustakaan Ya. daerah? canggih pak. Oh udah. Udah canggih, Oke, Pak. anggap canggih. Saya nggak pernah soalnya ya. Kalau yang punya pernah ke Gramet ya minimal ke Gramet lah ya. Paling gampang. Ada di mana-mana. Nah, kalau Yarsi kan perpustakaannya masih jadul ya. Nah, kita tinggal pinjam ambil-ambil aja. Nah, nggak jelas ya. Harusnya kan pinjam nanti ada serial numbernya. Itu kan tentuan waktunya, pinjemnya berapa lama. Kalau meminjam harus bawa KTM, kartu tanda mahasiswa. Nanti kartu tanda mahasiswanya di scan dulu. Harusnya begitu ya kalau perpustakaan yang canggih. Gitu. Jadi setiap meminjam scan kartu mahasiswa. Gitu. Kalau lebih canggih lagi ya tinggal scan. Set. Tinggal scan kartu mahasiswa, scan bukunya, gitu. Langsung keluar tuh, pilih meminjam berapa hari. Wah itu lebih keren lagi tuh. Siapa tahu ada dari kita yang mau develop sistem seperti itu. Menarik itu. Ya. Kalau Anda bisa develop sistem itu. Nah, jadi udah semuanya di scan. Integrated system perpustakaan modern. Ya, itu masuk pakai kartu, minjem buku di scan, Anda tinggal pilih waktu minjamnya berapa lama. Ya, nanti langsung masuk ke aplikasi Anda. Aplikasinya nggak perlu Android, website aja. Ke website Anda. Wah itu keren itu. Semoga Anda bisa membuat itu nanti ya di akhir skripsi Anda. Ntar saya yang bimbing, tenang. Gampang kok, nggak gampang sih buat itu susah. Ya. Cuma kalau Anda mau effort sedikit, wah itu jadi portofolio yang luar biasa. Ayo contoh perpustakaan modern. Kalau perpustakaan jadul kan kita ambil buku, ya, cari buku aja repot banget. Kayak kita nonton film-film Harry Potter zaman dulu ya gitu. Kalau ke perpustakaan kan gitu cari buku satu-satu. Banyak banget buku ya. Cuman sekarang udah enggak. Kita tinggal search buku itu di mana. Raknya di nomor berapa, raknya di nomor berapa, lantai berapa. Oh bukan lantai ya, rak itu ada lantainya sih. Lantai lah, sebut lantai aja ya. 1, 2, 3 atau 4. Misalkan raknya ada beberapa lantai. Nyarinya gampang. Apalagi kalau udah integrasi dengan aplikasi, dengan website. Kita tinggal cari. Mau buku negeri di ujung tanduk misalkan. Gampang tinggal cari. Atau Anda ke Gramet, tanya ke kasir, negeri di ujung tanduk di mana, langsung dikasih tahu, dia search tahu tuh dia ya. Nah kalau perpustakaan jadul kan nggak bisa tuh. Oke. Nah coba kita lihat, cek dulu pernah masuk perpustakaan jadul kan. Nah atau paling gampang ke Yasi lah, ke perpustakaan SMA kita lah, kan masih pada jadul-jadul tuh ya perpustakaannya. Nah atau mungkin ke toko buku yang jadul. Nah kalau kita lihat kan, atau ke ini apa, agen ya, agen ini apa, agen makanan ya, kan repot tuh, kita mau nyari apa-apa tahu tempatnya nyimpannya di mana-mana, kadang berubah-berubah. Nah kita pasti akan melihat susunan buku yang disusun berdasarkan topik, dan biasanya sulit menemukan buku yang dicari. Ribet banget nemuin buku tuh ya, cari buku satu-satu aja. Nah kan kalau ada apps tinggal kita cari aja masuk buku apa misalkan AI dan machine learning, cek tuh seret keluar, nanti muncul semua, dilihat ya peminjamnya misalkan book
book book book book ed book ed itu misalnya sudah di booking misalnya, atau sedang dipinjam misalkan keterangannya gitu, atau keterangannya lagi ready, ada, masih ada misalkan gitu, available, tinggal kita cari, oh ada nih, kita lihat, klik bukunya, muncul tuh raknya, rak nomor sekian di rak sekian. Wah enak kan kalau ke perpustakaan yang modern. Nah kan seperti itu, kita untuk menemukan buku tuh mudah sekali gitu, karena semuanya sudah sistem katalog terkomputerisasi gitu, semua mudah dicari. Nah untuk Anda nih ya, yang masih bingung-bingung skripsinya nanti, ya sih masih banyak yang perlu dikembangkan sistemnya. Itu bisa jadi skripsian Anda semua ya, bikin aplikasi untuk perpustakaan, aplikasi untuk mahasiswa. Kalau Anda yang mau main IoT misalkan ya, Anda buatkan sistem absensi gitu ya, pakai fingerprint. Anda buatkan sistem parkingnya nanti, Anda buatkan nanti pendeteksi wajahnya atau sistem aplikasi pakai wajah. Wah luar biasa kan. What of things lah yang bisa Anda kerjakan di RC itu. Saya kepikiran banyak sekali yang bisa dikerjakan, cuma gak ada modalnya aja dan malas ngerjainnya karena butuh waktu ya. Oke, nah gimana, udah mulai paham belum sama perumpamaan di atas? Nah, apa yang membedakan perpustakaan jadul dan perpustakaan yang hari ini modern? Database relational. Di perpustakaan modern ada database-nya ya, judul bukunya, raknya, nomor raknya, status peminjamannya ya, peminjamnya gitu ya, jam lama meminjamnya, itu semua sudah ada gitu. Itu tabel-tabelnya tuh, entitas-entitasnya. Nah gitu. Nah pertanyaannya, itu dibuat dalam data atau model database-nya database apa? Ya, database-nya yang kita pelajari namanya database relational. Kita buat dalam bentuk tabel buku, terus tabel nanti peminjam gitu ya, tabel nanti denda gitu ya, misalkan kalau di kampus saya yang dulu itu kalau lebih waktu denda gitu denda misalkan ya. Terus ada nanti lagi tabel apa misalkan di bawahnya ya, nama meminjam misalkan, nggak ada sih ya, tabel buku, tempat lah misalnya, enggak tempat boleh lah tempat misalkan, atau judul buku dan lain sebagainya, bukan judul buku apa, topik bukunya misalkan ya, atau buku rak ya, rak disusun berdasarkan topik, terus peminjam, terus ada nanti tabel tadi ya, waktu peminjaman, terus sanksi dan lain sebagainya. Itu kita bisa buat tabelnya. Nah itu namanya relational model. Kalau kita buat di Excel kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, lalu sebenarnya apa sih relational model teh? Ya, relational model adalah basis data ya, penyimpanan data yang didasarkan pada model data relational atau yang bisa berelasi relasional itu dengan tabel sebagai struktur utama dalam melakukan penyimpanan informasi. Ya, jadi sederhana. Pokoknya kalau kita dengar relational model, ingat aja Excel. Tabel. Relational model adalah tabel. Ya, gitu. Nah, sederhananya gitu. Jadi data kita disimpan dalam bentuk tabel, dalam bentuk tabel yang bisa saling berelasi. Tabel tapi bisa berelasi. Itulah namanya relational model. Oke. Nah, ini terakhir materi kita. Nah, kenapa sih model relational itu populer? Pertama, integritas data.
kelas lain kita tulis. Nah, integritas data. Ada 8 alasan kira-kira ya. Pertama, integritas data, keamanan, kemudahan akses dan pemrosesan, fleksibilitasnya, skalabilitasnya, penggunaan yang luas, ketersediaan sumber daya, perancangan, pencadangan dan pemulihan dari bencananya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke. Nah, integritas data. Basis data relational memiliki mekanisme untuk memastikan integritas data, seperti primary key, foreign key, candidate key, dan sebagainya. Apa integritas data itu? Integritas data maksudnya adalah datanya tidak berubah-ubah. Ya, nggak mungkin sama. Kalau saya klik pinjam buku, ya Harry Potter misalkan, atau saya pinjam buku One Piece, masa sih ada One Piece ya di perpustakaan ya? Enggak sih, ini enggak ada ya. Ya, saya klik pinjam buku One Piece misalkan ya. Nah, nanti Anda nggak bisa klik pinjam buku One Piece lagi. Itu karena unik, sudah unik nanti ada masuk nanti ada uniknya datanya. Nggak boleh ada dua identitas yang sama. Gitu. Nah, itu yang pertama, integritas data nggak boleh berubah-ubah. Kalau udah dipinjam sama saya buku One Piece-nya nggak bisa dipinjam orang lain lagi. Gitu. Dan nggak bisa berubah, tiba-tiba berubah. Itu nggak bisa. Walaupun bukunya diambil, dipaling misalkan, tetap aja yang tanggung jawab Anda yang terdaftar di database. Gitu. Kalau bukunya hilang gimana? Ya lapor ke admin. Gitu biasanya. Selanjutnya, keamanan. Relational memiliki fitur keamanan yang kuat untuk melindungi data-data sensitif. Ya, seperti kontrol akses, enkripsi, dan audit. Ini kita akan bahas di akhir nanti, di akhir mata kuliah kita kalau nggak salah ya. Tapi sederhananya, setiap data yang masuk ke dalam database itu sudah terenkripsi. Kalau Anda nanti menjadi web developer, ya, Anda akan mempelajari enkripsi di dalam database. Ada hashing, proses hashing. Ya, semua data yang masuk ke dalam database itu sudah di-hash, sudah di-encrypt. Ya. Sehingga kalau misalkan ada hacker misalkan kebobol nih database kita, itu nggak bisa asal tiba-tiba gitu diketahuan gitu, nggak bisa. Contoh, amit-amit misalkan website TRC kebobolan ya, walaupun sebenarnya gampang sih kalau mau kita bobol ya. Mau tahu caranya nggak usah lah ya, bahaya Anda nanti ya. Bisa nggak bobolnya Pak? Bisa saya mah, Anda mah jangan ya. Misalkan kebobol websitenya, nah nanti nama Anda, nomor telepon Anda, NIM Anda itu udah bukan lagi bentuknya angka-angka biasa, bentuknya itu sudah aneh ya, sudah berbentuk agar, berbentuk apa gitulah, ganti-ganti ya, acak-acak pokoknya. Itu namanya encrypt ya, gitu. Bahkan bukan encrypt, hashing biasanya sudah langsung ya, nggak bisa dirubah lagi gitu, sudah nggak bisa dirubah lagi. Susah juga saya yang mau ngejelasinnya. Ada Tito nggak? Tito nih biasanya yang lebih enak menjelasinnya. Oke, saya mau jelasin panjang lebar, tapi waktunya udah nggak sempet nih, harus pakai contoh, lebih enak menjelasinnya pakai gambar. Hashing itu apa ya, enkripsi. Oke, saya coba ya biar ada gambaran lah dikit lah ya. Pasti maksudnya Pak, contoh ini ada gambarnya nggak ya? Contohnya apa ya? Nah ini
Nah, gini. Kita open image. Nah, oke. Nah, ini. Semoga Anda bisa melihat ya. Nah, contoh. Ini nih. Sebelum masuk ke database, ini contoh kita pakai Oracle database nih ya. Nama Anda nanti nih. Scott. Credit card Anda ini nanti bentuknya kayak begini nih. Nah, begini bentuknya. Dan ini nggak bisa dirubah. Nggak bisa di-decrypt. Ntar ada kita sistem keamanan enkripsi dekripsi, kita tapi nggak akan pelajari itu di sini. Dia ada hashing nanti yang nggak bisa dibalikin lagi. Ya. Kalau enkripsi bisa didekripsi lagi nanti. Gitu. So called hashing dan indexing. Oke, contoh. Kok salah klik saya? Mana sih? Nah, gini contohnya. Key 102 apa menjadi nama mana sih yang lebih enak? Iya. Nah, ada namanya hashing dan indexing. Aduh, waktunya udah keburu nih. Mana ya? Intinya adalah hashing dan indexing. Ini. Contoh nama Anda apa? John Smith. John Smith keren banget namanya ya. Orang Jawa namanya John Smith. Ya, ada namanya indexing. Nanti ditambah apa gitu ya. Terus di hash. Nah, hashing. Nah, nanti ada proses hashing. Ya, dirubah nama Anda jadi seperti ini. Ya, itu indexing dan hashing. Nah, kira-kira seperti inilah ya. Hash index. Nah, baru dirubah nanti ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kepanjangan yang kita belajarnya ya. Nah, apalah, sedikit pengetahuan untuk Anda aja ya di security dalam database. Nah, itu pertemuan kita hari ini. Tolong absensinya ya. Dilihat siapa saja yang tidak masuk hari ini, yang tidak ada izinnya. Tolong dilihat karena saya tidak tahu, yang izin saya cuma satu, yaitu Nur Askia saja. Yang lainnya saya tidak tahu. Oke. Ini saya mau siapa? Tito sakit, Pak. Tito sakit. Bisa sakit. Tito ya? Sakit. Siapa? Kemarin posnya dia sakit, Pak. Oh, bisa sakit. Tito diimpus kayaknya itu sakit. Siapa lagi yang izin? Sisanya kerja Pak. Aruk kerja. Sisanya kerja Pak. Aruk kerja. Ini nama Keisha masih ada ya? Keisha tuh yang udah nggak ada kan ya? Masih ada tuh namanya tuh. Ya Pak. Oke, sisanya yang lain kerja ya. Oke, nanti ini saya bagikan. Kita akan bertemu nanti ya di hari Sabtu. Persiapkan laptopnya, yang bawa laptop lagi, yang punya laptop harus bawa laptop. Ya, semoga kita sempat ke praktek. Oke, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Kita tutup, silakan lanjut kelas lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.